Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat pemirsa TV Nusantara yang kami kasihi, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus pasal 4 yang dimulai dari ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-16. Demikian firman Tuhan, kita dengarkan dan ikuti di dalam hati. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemirsa jemaat TV Nusantara, surat Paulus pada jemaat Efesus, sebagian besar para ahli perjanjian baru menyebutkan the crown of Paulism. Apa yang dikatakan dengan the crown Paulism? Karena di dalam 6 pasal dari surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus ini banyak ajaran-ajaran tentang kekristenan yang dimuat di surat Rasul Paulus ke jemaat itu. Baik pembahasan mengenai teologi dan dogma-dogma, tentang pelayanan baptisan, tentang meditasi, tentang kesatuan antara karunia-karunia Tuhan yang berbeda yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat itu. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga pernah mengunjungi Efesus 2 kali. Pada perkunjungan pertama, dia tidak lama tinggal di kota Efesus, tetapi dia meninggalkan Priskila dan Akila untuk melakukan tugas penginjilan di sana. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Pada perjalanan misi yang ketiga, Rasul Paulus mengunjungi Efesus kedua kalinya dan tinggal lebih lama di kota itu. Pada perkunjungannya yang kedua ini, dia berhasil menobatkan banyak orang di kota tersebut, terutama penduduk asli kota Efesus menjadi Kristen. Tetapi saudara-saudara,
kota Efesus merupakan pusat perdagangan kerajaan Romawi, di mana di wilayah itu sesuai dengan keadaan kota itu, maka penduduknya banyak yang datang dari berbagai daerah. Sehingga ajaran-ajaran yang ditangkap oleh jemaat yang ada di gereja Efesus ketika itu beragam atau plural. Ada banyak orang Yahudi yang merantau ke sana, yang hidup tinggal di Efesus. Ada banyak orang Yunani. Dan jemaat telah dipengaruhi oleh banyak-banyak ajaran-ajaran yang tumbuh dan dibawa oleh para perantau-perantau di kota Efesus. Saudara-saudara, kami boleh menjelaskan itu karena memang firman Tuhan yang kita bacakan tadi itu dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan jemaat pada saat itu. Terutama di sana, di kota itu didirikan sangat megah, yaitu kuil Artemis, itu dewa atau Dewi Diana, dewi kesuburan dan pemburu yang dianggap sebagai salah satu keajaiban kuno pada saat itu. Efesus menjadi kebanggaan pemerintah Romawi sebagai penduduk kota yang mampu memelihara dan menjaga ajaran-ajaran Artemis. Oleh sebab itu dapat dipahami jika jemaat Efesus yang masih muda pada saat itu diperhadapkan dengan ajaran sinkritisme, di mana semua ajaran-ajaran yang pernah mereka dengar, mereka campur di tengah-tengah pengetahuan mereka. Sehingga banyak anggota jemaat yang lemah imannya, banyak anggota jemaat yang mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang mereka dengar dari orang-orang yang datang bersekutu di gerejanya. Oleh sebab itu mereka membutuhkan nasihat untuk meneguhkan. Rasul Paulus memberikan surat ini untuk memberikan nasihat, meneguhkan dan mendewasakan iman mereka di tengah-tengah masyarakat yang beragam itu, yang plural itu. Pada saat itu mereka boleh diambang-ambingkan beberapa ajaran di tengah-tengah jemaat. Itulah sebabnya berkaitan dengan itu pertumbuhan jemaat mula-mula pada saat itu, perkembangan ajaran-ajaran baru pada saat itu yang disebut dengan sinkritisme di sisi lain, dan menjaga keaslian dari khotbah-khotbah dan ajaran dari Rasul Paulus yang mereka dengar. Sehingga tulisan ini, surat ini untuk mengajarkan dan melawan guru-guru palsu yang datang mengajari mereka. Maka di dalam jemaat itu sudah ada dikenal istilah episkopos, presbiteros, diakoneos, di mana jabatan-jabatan gereja pada saat itu sudah ditentukan. Tujuannya adalah agar pelayanan dan kepemimpinan para jemaat yang ditunjuk itu diajarkan untuk membimbing dan mengajari ajaran yang jelas tentang Kristus yang menjadi juru selamat kita, dan mengenakan segala pelayanan-pelayanan di dalam dasar Kristus menjadi kepala di tengah-tengah pelayanan di gereja itu. Inilah yang menjadi latar belakang bagaimana Paulus merindukan supaya jemaat itu tidak mudah terpecah dalam pelayanan jemaat, yang walaupun banyak ajaran-ajaran yang datang di tengah-tengah jemaat itu, supaya mereka tidak diombang-ambingkan ajaran-ajaran yang boleh hadir di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemirsa Nusantara TV, inilah juga yang menjadi salah satu pergumulan bagi kita di tengah-tengah perjalanan persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Ada banyak karunia-karunia, ada banyak yang mungkin ajaran-ajaran yang kita dengar dalam perjalanan hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Ada banyak talenta-talenta yang bisa kita syukuri,
yang boleh kita pakai untuk melayani Tuhan. Tetapi terkadang perbedaan atau keberagaman itu bisa menjadi tantangan yang membawa kita jauh dari persekutuan damai di tengah-tengah gerejanya. Oleh karenanya Rasul Paulus mengingatkan kita dalam istilah unity diversity. Walaupun kita berbeda, tetapi kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani gerejanya. Di mana karunia-karunia yang kita peroleh dari Tuhan itu bukan usaha kita. Dan itu tidak perlu dan tidak perlu ditonjolkan. Tetapi bagaimana perbedaan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk memuliakan Tuhan. Sehingga persekutuan di tengah-tengah gereja, dimanapun kita dipakai oleh Tuhan, baik jabatan-jabatan gereja yang kita terima, itu bukan hasil usaha manusia, tetapi itu adalah hanya anugerah Tuhan semata. Sehingga kalau Tuhan boleh memakai kita menjadi pendeta, menjadi pelayan-pelayan firman, menjadi penatua-penatua, menjadi song leader, menjadi penyanyi atau ikut dalam anggota KOR di tengah-tengah gereja. Semuanya masing-masing adalah karunia yang kita terima dari Tuhan. Jika semuanya karunia itu disatukan dalam pelayanan gereja, gereja mampu melakukan hal-hal yang besar dan melawan segala bentuk-bentuk ajaran palsu. Terutama ajaran-ajaran yang membawa kita tidak membawa ajaran yang benar tentang Yesus Kristus. Inilah salah satu yang perlu diingatkan oleh Nats ini, firman Tuhan ini hari ini di tengah-tengah kita. Dalam perbedaan karunia yang diterima oleh semua jemaat, kesatuan itu harus kita jaga. Karena kita satu di dalam tubuh Kristus. Rasul Paulus terbiasa dengan menganalogikan persekutuan gereja itu dicontohkan dengan tubuh manusia. Di mana tubuh kita banyak anggota-anggotanya, organ-organnya. Tetapi harus kita akui jika satu tubuh sakit, jika satu tubuh tidak berfungsi, semua gerak dari tubuh kita akan terganggu. Demikian juga kita di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan kita. Jika satu pelayan dan anggota jemaat sakit, disfungsi, tidak difungsikan, dia akan merasa disingkirkan dan merasa tidak berguna, sehingga persekutuan itu akan terganggu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu yang diingatkan dari firman Tuhan hari ini dari Efesus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, oleh karena itu ketika talenta-talenta yang ada pada kita berbeda-beda, itu adalah pemberian Tuhan semata. Dan itu kita pakai untuk kita syukuri. Sehingga itu untuk membangun persekutuan dan pelayanan di dalam tubuh Kristus. Dan Kristus menjadi kepala dalam pelayanan gereja kita untuk kemuliaan namanya. Ini yang pertama. Sehingga kita tidak mempersoalkan seberapa hebat kita melayani di tengah-tengah gereja. Kita tidak mempersoalkan talenta itu seberapa besar pengaruh kita di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah persekutuan kita. Tetapi derap organ yang ada di tengah-tengah gereja itu seharusnya menjadi bersama-sama, sinergis, berjalan bersama-sama untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, yang pertama, kesatuan gereja itu diibaratkan seperti tubuh Kristus, yang mana Yesus menjadi kepala di tengah-tengah pelayanan gereja itu. Nah, oleh karenanya bagaimana kita untuk merawat kesatuan itu? Kalau boleh saya beri pandangan,
menurut nats ini, kedewasaan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bersekutu di tengah-tengah gereja itu adalah pertumbuhan iman, di mana dia sadar bahwa karunia yang diterima oleh setiap orang itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi karunia yang diberikan oleh Tuhan adalah persembahan untuk membangun tubuh Kristus. Sehingga topik minggu kita hari ini, di mana kita diharapkan untuk teguh berpegang pada kebenaran. Bagaimana mungkin kita bisa melawan segala ajaran-ajaran yang bisa merongrong atau menghancurkan kesetiaan kita kepada Tuhan ketika kita bercerai-berai. Ada peribahasa yang terus disuarakan kepada kita bagaikan lidi yang satu, kalau cuman satu dia tidak bisa dipakai berkekuatan untuk membersihkan sampah. Atau peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini yang perlu kita ingatkan dan kita renungkan di tengah-tengah persekutuan gereja. Dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara, inilah yang menjadi pergumulan kita di tengah-tengah perjalanan pelayanan kita di tengah-tengah gereja. Supaya kita bersama-sama bersatu walaupun kita berbeda. Tetapi kesatuan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kesatuan itu harus kita pelihara. Kesatuan itu harus kita jaga. Kesatuan tubuh Kristus itu, di mana kesatuan itu sangat besar kuasanya. Di mana kesatuan itu sangat besar manfaatnya. Karena kita diciptakan Tuhan oleh berbeda. Tetapi kita sebagai orang yang bertumbuh kedewasaan iman, salah satu barometernya atau ukurannya, ketika dia mampu melihat perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Ketika dia bisa melihat perbedaan menjadi sebuah kekayaan. Inilah Kristen yang dewasa. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi penghalang baginya untuk melayani Tuhan dengan tulus hati. Oleh karenanya kita harus mengingat bagaimana kita menjaga kesatuan itu. Yang pertama, saudara-saudaraku, jika kita mampu menjaga kesatuan itu, yang pertama di tengah-tengah persekutuan, saya berikan satu kunci untuk menjaga kesatuan, yaitu meniru keteladanan yang dilakukan Yesus, yaitu kerendahan hati. Supaya kesatuan itu bisa dijaga, setiap orang seharusnya menjaga hatinya untuk mendahulukan orang lain. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi yang pertama kita jaga untuk menjaga kesatuan itu adalah kita diharapkan untuk memiliki sifat yang rendah hati. Supaya kita bisa mendahulukan orang lain dalam segala pelayanan kita. Yang kedua, kita bisa meniru Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi dengan rela dia menjadi manusia. Supaya manusia yang tercerai-berai itu oleh karena dosa, dia mampu menyelamatkan. Kita boleh bandingkan itu dengan Filipi 2. Di sana dikatakan dengan kenosis, mengosongkan dirinya. Yang walaupun dia adalah Allah, anak Allah yang maha kuasa, dia mau turun ke dunia untuk memilih sebagai hamba. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu yang kedua. Rendah hati dan lemah lembut adalah sifat yang perlu kita jaga dan kita pelihara.
supaya kesatuan di tengah-tengah persekutuan gereja itu boleh semakin harum di hadapan Tuhan. Meniru, meneladani Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mampu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya dengan lemah lembut dan sabar untuk menggembalakan kita menjadi satu kawanan domba yang bersekutu di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Oleh karenanya saudara-saudara, dasar dari persekutuan kita adalah Yesus Kristus. Karena dialah kepala yang memanggil kita bersekutu di tengah-tengah gereja itu. Dan kita diberi motivasi untuk melayani dia melalui talenta-talenta atau karunia yang berbeda. Inilah saudara-saudara yang perlu kita lihat. Sehingga kita mampu teguh berpegang pada kebenaran Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Togu masih tiupan tu hati goran di Batak. Apakah itu? Yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus. Hanya dialah yang menjadi landasan dan fondasi kita untuk menjaga supaya kita semakin bertumbuh dan dewasa di dalam iman, di tengah-tengah persekutuan gereja. Karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 4 dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Baptisan yang kita terima itu mempersekutukan kita dalam darah Yesus Kristus. Sehingga kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan di tengah-tengah gereja. Yang walaupun kita banyak talenta-talenta dan fungsi-fungsi yang berbeda, jabatan-jabatan gereja yang ada yang kita pakai sekarang. Demikian juga yang terjadi dalam gereja mula-mula, sudah ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar. Semuanya itu akan berjalan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita telah mampu meniru, meneladani Yesus Kristus, kita sebagai jemaat Tuhan akan semakin bertumbuh ke arah Kristus dan kita akan disempurnakan, bertumbuh bersama dalam Kristus, teguh berpegang dalam kebenaran Allah, yaitu firman-Nya. Satu-satunya yang bisa mempersatukan kita adalah firman Allah yang senantiasa menjadi makanan rohani, yang senantiasa menjadi kebutuhan kita di dalam perbedaan itu. Sehingga kita bersama-sama bertumbuh dalam keberagaman, bersama-sama ke arah Kristus dan saling berpegang teguh di tengah-tengah perjalanan hidup itu. Masih tiupan tangak kita. Tonga-tonga ni gudang ni aka namasa. Aka tantangan. Nabui manegai persauran di tonga-tonga ni Uria. Di tengah-tengah zaman yang cepat berubah. Kita diajak oleh firman Tuhan hari ini. Supaya kita senantiasa menyatu di dalam satu roh. Menyatu di dalam satu firman Tuhan. Menyatu dalam panggilan melayani Tuhan dengan tulus hati. Sehingga kita boleh bersuka cita. Dan kita boleh saling menopang. Sehingga kita tidak gampang atau tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran. Bahkan zaman boleh berganti. Ajaran boleh banyak yang kita dengar di tengah-tengah perkembangan zaman ini. Tetapi kalau kita tetap berpatron terhadap panggilan kita sebagai saudara di tengah-tengah gereja, kita akan boleh bertumbuh dan kuat dalam persekutuan gereja kita. Saudara-saudara, inilah yang kita harapkan. Sehingga apa yang diharapkan oleh topik atau tema hari ini, teguh berpegang pada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah firman Tuhan. Yaitu Yesus Kristus menjadi juru selamat kita, menjadi kepala di tengah-tengah keluarga, menjadi kepala di tengah-tengah persekutuan gereja, menjadi kepala di tengah-tengah perjalanan hidupmu. Sehingga perjalanan hidupmu semakin hari semakin dikuatkan dan semakin dewasa dalam menjalani perjalanan hidup kita. Hidup kita ini bukan di sini,
Tetapi hidup kita jauh ke depan. Hidup kita ini berjalan ke arah Kristus, di mana dunia ini harus kita tinggalkan. Tetapi persekutuan kekal yang kita harapkan, yaitu kita akan bersama-sama di surga kelak, dan Tuhan akan memberkati kita di dunia dan di surga. Bersama dengan Yesus kita bisa bersekutu dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pada hari ini kami bersuka cita karena kami boleh menyapa para jemaat-Mu yang jauh nun di sana melalui TV media Nusantara. Kami menyapa semua jemaat-Mu di gereja-Mu HKBP Sibuluan dan pemirsa yang ada di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang campur tangan dalam pelayanan kami. Terutama dengarkanlah doa-doa kami menjadi persembahan yang kudus. Dengarkanlah nyanyian dan pujian kami melalui kor dan nyanyian yang telah kami panjatkan hari ini. Terutama sempurnakan firman-Mu menjadi pedoman di tengah-tengah persekutuan kami. Hari ini kami boleh menerima firman-Mu dari Rasul Paulus untuk mengingatkan kami. Karena kami banyak bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu yang berbeda-beda. Tetapi kami dipersatukan dalam baptisan oleh darah Yesus Kristus di tengah-tengah gereja. Sehingga kami boleh bersekutu di hadapan-Mu dengan damai sejahtera. Oleh karenanya Tuhan, hari ini kami diingatkan dalam perjalanan sejarah gereja, dalam pertumbuhan gereja, dalam pelayanan gereja, banyak tantangan, hambatan, gangguan dalam persekutuan kami. Di mana kami boleh berbeda dalam pandangan, boleh berbeda dalam talenta, boleh berbeda dari asal usul kami masing-masing di tengah-tengah persekutuan gereja kami. Tapi perbedaan itu bukan menjadi penghalang bagi kami untuk melayani Tuhan lebih baik, untuk melayani Tuhan lebih tulus, untuk melayani Tuhan lebih hebat lagi. Karena di sanalah Tuhan boleh bekerja dalam perbedaan karunia-karunia yang Engkau berikan bagi kami. Menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami senantiasa bersatu dalam melayani Tuhan di tengah-tengah gereja. Walaupun banyak jabatan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan talenta-talenta yang berbeda yang kami terima. Itu semua untuk bertumbuh ke arah Kristus, berpegang teguh pada firman Tuhan yang menjadi fondasi pelayanan kami di tengah-tengah gereja kami masing-masing. Oleh karenanya Tuhan, jauhkanlah sifat kekanak-kanakan di tengah-tengah gereja kami. Yang hanya menonjolkan egoisme diri sendiri, yang hanya menonjolkan kemampuan diri kami sendiri. Tetapi berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menyatukan kami. Yang walaupun kami berbeda, itulah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Supaya kami senantiasa berdamai dengan sesama kami. Senantiasa saling menghargai satu dengan yang lain. Senantiasa mendahulukan kepentingan bersama di atas dari kepentingan pribadi atas golongan. Sehingga kesatuan iman tentang Kristus, kesatuan yang benar tentang kebenaran dogma, ajaran-ajaran gereja kami masing-masing, itu kami boleh terima untuk pertumbuhan iman dan bukan untuk menonjolkan diri kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat-Mu yang berada, dimanapun jemaat-Mu yang dapat boleh menerima berkat Tuhan dalam pekerjaan yang berbeda. Kiranya pekerjaan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sempurnakan doa kami ini Tuhan. Sempurnakan firman-Mu yang kami dengar. Melalui Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk senantiasa hidup bersama dengan kasih dan damai sejahtera. Berpegang teguh atas firman Tuhan, atas hukum Tuhan. Sehingga kami boleh hidup berdamai
satu dengan yang lain, bersekutu dengan nyaman di tengah gereja kami masing-masing, di tengah keluarga kami masing-masing, di tengah pekerjaan kami masing-masing. Kemuliaan bagimu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.